Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, bismillah, bismillah. Allah, Allah, Allah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Dari sebelumnya ya, kita mengetahui bahwa kita sebagai makhluk yang paling lemah, kehilangan geraham saja bisa kerepotan seumur hidup, atau kehilangan jari-jari saja kita bisa mengalami sesuatu yang sangat merepotkan. Maka ini adalah isyarat-isyarat, agar isyarat ini menyampaikan sebuah makna kepada Anda bahwa Anda diciptakan dari la syai', dari tidak ada. Maka perlu difahami ada 3 fungsi, ada atau 3 kata ganti yang menjadi hijab, menjadi tirai dan menjauhkan Anda untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, untuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Ketiga fungsi itu adalah saya, yang kedua milik saya, dan ketiga untuk saya. Ini perlu difahami. Bahkan setelah Anda menembus atau melalui atau lulus dari semua hijab, dari semua tirai, maka harus menembus juga 3 tirai, 3 hijab ini, yaitu saya, milik saya, dan untuk saya. Saya misalnya menjadikan ujub menimbulkan kesombongan, atau milik saya memiliki ini, atau Allah sudah menjadikan ini menjadi milikku misalnya. Jadi Anda mengklaim, mengaku bahwa Anda mempunyai sesuatu. Saya mempunyai ilmu, saya mempunyai perbendaharaan, mempunyai harta. Lalu untukku misalnya, seakan-akan ada harta warisan untukku, atau hal apapun misalnya, punya perbendaharaan untukku. Jadi 3 fungsi atau 3 kata ganti ini, saya, milik saya, dan untuk saya, ini harus Anda hapus, karena ini menjauhkan Anda dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makom atau level atau tingkat atau derajat yang paling tinggi adalah agar Anda menghilangkan 3 fungsi ini, 3 kata ganti ini dari diri Anda sendiri. Jadi 3 hal, 3 fungsi atau 3 kata ganti ini, 3 saya ini harus dihilangkan di dalam makom ihsan, di dalam level atau martabat atau derajat ihsan. Jadi ada Islam, iman, ihsan. Ihsan ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Lalu ihsan yang paling tinggi itu adalah menghilangkan 3 fungsi ini. Jadi ketika kami di dalam thariqah karya itu berkata istahkir nafsak, hinakan dirimu, kita tidak menghinakannya, atau kami berkata berpura-puralah misalnya, atau perankanlah di dalam adegan-adegan agar Anda berperan sebagai orang yang hina. Bukan hal itu. Karena tugas pokok, tugas dasar, tugas asal, tugas yang paling awal, tugas pilar
untuk mencapai ilmu, untuk mendapatkan ilmu adalah menghilangkan diri Anda sendiri. Karena diri Anda bodoh. Lalu sifat apa yang Anda inginkan? Yaitu sifat alim. Siapa yang alim? Yang alim adalah Allah Subhanahu wa taala. Siapa Anda? Anda adalah orang yang bodoh. Ketika saya berkata Anda, maksudnya kami semua, kita semua, bahkan saya sendiri adalah bodoh. Jadi ketika Anda berkata atau terbersih di dalam pikiran Anda atau terbersih di dalam batin Anda, saya sudah mendapatkan ilmu. Dan Anda berkata, ini ilmuku, ilmu ini milikku, ini ilmu untukku, saya adalah orang alim. Nah, maka tugas-tugas atau fungsi-fungsi atau kata ganti ini disandarkan kepada diri Anda. Seharusnya kan tidak. Seandainya Anda belajar untuk istihqarun nafas, menghinakan diri dan mengalahkan sifat-sifat Anda, maka Anda seharusnya mengetahui. Maka setelah jika Anda belajar mengenai menghinakan diri dan mengalahkan sifat-sifat Anda pasti memahami bahwa ilmu ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diri Anda sendiri dan semua yang Anda miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan cara ini maka Anda sudah mencapai atau mendapatkan atau Anda sudah jadi mempunyai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Anda memahami bahwa ma'rifat yang sedang kami bicarakan, yang sedang kita bicarakan ini, ma'rifat ini dibangun di atas ketiadaan Anda. Dibangun untuk mencapai, untuk wusul sampai kepada pemahaman apa ketiadaan murni itu. Allah menciptakan saya dari ketiadaan. Jadi perlu difahami bahwa kalimat Allah menciptakanku dari ketiadaan berbeda dengan kalimat Allah menciptakanku dari sesuatu. Karena ketika Allah menciptakan manusia dari solsolin kal fakhar, ini menunjukkan bahwa solsolin kal fakhar itu di dalamnya ada ilmu, ada sejarah, ada asrar. Nah, oleh karena itu, jadikanlah asrar ini sebagai alat transportasi, sebagai buruk yang menghantarkan Anda usul mencapai ma'rifatullah. Jangan jadikan hal itu sebagai hijab yang menjadi tirai penghalang yang menghalangi Anda untuk ma'rifatullah. Nah, jika Anda ingin mengetahui al-haqiqatul kubra, hakikat terbesar, dan Anda tidak melihat bahkan kepada sebab-sebab ini sebagai seperti tin, seperti tanah liat, maka sebenarnya Allah ini menciptakan Anda dari ketiadaan. Demikian bijahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ma shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin rabbana innaka hamidum majid.